Hai listener, sekarang waktunya Hai, lo ditemenin sama gue, Aiko, dan Natasha di Rovel. ready for fun delete. Kok gue seneng banget deh. Mulai zaman-zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang yang gue lihat itu mulai tambah percaya diri, self love, dan mulai aware sama uh, dirinya masing-masing gitu. Gimana menurut lo? Menurut gue sih iya sih benar, karena mulai dari teman-teman gue, terus kayak orang-orang di sosmed gitu, kayak udah mulai ngerimain dirinya sendiri gitu loh, buat kayak love yourself first gitu. Bener banget. Gue sendiri juga gitu. Sekarang udah mulai mencintai diri gue sendiri ya kan. Kalau lo sendiri dulu pernah gak sih kayak ngerasain insecure parah yang bikin lo males ngapa-ngapain, nggak inspired gitu? Ah, iya, 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 pernah. Sebenarnya kayak setiap orang kan punya insecurity-nya masing-masing ya. Cuman yang paling gue Iya. inget nih, dulu waktu gue SD, lo bayangin SD masih kecil banget, gue udah insecure karena rambut gue tuh keriting. Emang kenapa sih kalau keriting? Jadi tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena teman-teman gue rambutnya pada lurus, jadi gue tuh kayak ngerasa beda sendiri gitu loh. Dan gue berusaha banget dulu sampai kayak kalau misalnya gue jalan sama teman-teman gue tuh, gimana caranya supaya rambut gue juga lurus gitu loh. Jadi entah itu gue Ya ampun. yang cuma ngikat rambut biar keriting gue tuh nggak kelihatan kayak gitu. Tapi sekarang malah gue jadi pengen banget keriting. Padahal keriting keren ya. Jadi Mm-mm. karena beda sama yang lain aja bisa bikin lo insecure banget. Padahal beda tuh nggak apa-apa sebenarnya. Iya, justru Iya malah sih. unik gitu kan. Iya. Dulu gue juga SD sama. Gue insecure gara-gara gigi gue tonggos banget. Jadi gue dibully sama teman-teman gue. Dan gue bener-bener nangis terus sampai kayak nggak mau sekolah gitu loh. Emang kadang-kadang tuh insecure juga datangnya dari lingkungan pertemanan gitu ya. Kayak Benar. kan emang dari diri lo sendiri tiba-tiba lo kayak, aduh gue insecure gitu. Enggak, pasti ada yang faktor pendukungnya gitu. Ngomongin tentang self-love nih. Kebetulan Mm-mm. banget kita bakal ngobrol juga sama orang yang emang panutan banget sih menurut gue. Karena zaman-zaman gue SD, zaman-zaman gue SD, zaman-zaman gue SMA, gue tuh juga lagi masa-masa labil, galau, terus insecure gitu kan, cari jati diri. Nah, panutan gue tuh dia, gitu. Serius gak sih lo? Mm-mm, mm-mm. Gue juga sering nonton dia di YouTube. Kalau gue dengerin dia ngomong, itu menurut gue bener-bener sangat menginfluence orang-orang yang dengerin dia supaya menerima dirinya sendiri dan lebih mencintai dirinya sendiri. Langsung aja kita panggil Ian Hugan. Yeay! Hai Kayan. Hai, Nen. Hai Aiko dan Natasha dan teman-teman B-Voice lainnya. Pendengar Halo. B-Voice. Pendengar B-Voice maksud saya. Iya, benar-benar. Kita biasanya Lumayan. nyebut pendengar itu listener. Nah, Oke, itu hai dia. listeners. Gimana, Ian? Gue panggil Ian aja apa-apa ya? Iya dong, kan kita kayaknya seumuran deh. Jadi lo sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk, sok sibuk. Apa Oh, tuh? sibuk. Lagi nggak sibuk apa-apa sih sebenarnya. Kuliah lagi libur, kuliah lagi off sampai September. Terus paling lagi sibuk kerjaan dan itu. Lagi sibuk kerjaan dan masih beradaptasi sih sama new normal saat ini. Iya, bener. Kita semua juga kayaknya masih adaptasi sama new normal ya, yang kayak mau keluar takut tapi di rumah bosan gitu kan. Paling Dan gitu, mau keluar takut, tapi mau gimana harus tetap keluar, karena kita butuh duit untuk bertahan hidup. Nah, itu iya. benar. Antara meninggal karena corona atau meninggal karena nggak makan ya? Jadi Bisa, gimana nih? Lo kalau selama pandemi itu, menurut lo makin insecure nggak? Kalau gue iya, jujur. Insecure dalam artian apa nih? Dalam artian kayak makin nggak pede sama diri sendiri, gitu-gitu. iya Gue bener sih. justru selama pandemi tuh justru lebih bodo amat, karena gue cuman ketemu Oh gitu? sama... Iya, karena pas pandemi kan gue nggak ketemu sama siapa-siapa, cuman sama pacar gue doang, sama mbak-mbak kosan, jadi kayak I have no one to impress justru Oh kalau iya. pandemi, karena nggak ketemu sama siapa-siapa.
Kalau gue sendiri sih insecure juga sih sama kayak Natasha, karena ngelihat teman-teman yang sering keluar gitu, misalnya kayak, kok mereka penampilannya berubah ya, gini, sementara gue di rumah nggak ngapa-ngapain, karena emang nggak kemana-mana kan. Gitu ya? Beda-beda ya? Kalau buat Ian sendiri nih, gue pengen nanya deh, one of your biggest insecurities, apapun di dalam hidup lo, yang paling gede itu apa? Apa ya, insecurities gue itu kayaknya tiap 2 bulan berubah-berubah deh. Karena gue selalu merasa, bener, karena gue selalu merasa, waktu kita ngomongin soal insecurities, kita ngomongin soal self-love, soal cara kita melihat diri kita sendiri. Bener kan? Dan setiap kayak ada satu hal yang gue tidak suka, atau satu hal yang bikin gue minder, pas gue udah berhasil overcome itu, pasti nanti-nantinya lagi muncul lagi another thing yang gue gak suka. Jadi tuh kayak, kita tuh tidak mungkin bisa sayang sama diri kita secara 100% gitu loh. Paham gak sih? Karena pasti berproses. Nah, kalau misalnya gue ditanyain insecurities terbesar gue saat ini, mungkin karena timbangan gue lagi turun, maksudnya kayak karena gue lagi bener-bener fokus nurunin berat badan, otomatis jakun saya semakin tercetak gitu, karena lemak di daerah sini kan semakin berkurang, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ditanyain, apa sih insecurities terbesar lo saat ini? Mungkin jakun saya kali ya. Jadi gini aja ini kelihatan. Makanya kayak, oke, ini adalah another homework yang gue harus overcome. Cuman the fact that sekarang gue bisa ngomong ini ke kalian, insecurities gue sekarang jakun gue nih, coy. Itu sebenarnya proses gue untuk udah mulai bisa deal dengan itu. Iya, benar. Kalau dari lo sendiri kan masih proses ya untuk self-love dan segala macamnya. Nah, gue mau nanya nih, kalau menurut lo sendiri, emang sebenarnya tuh self-love dan self-acceptance itu tuh kayak apa sih bagi lo gitu? Oke, jadi yang selalu gue bilang di setiap interview gue, menurut gue tuh self-love adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Jadi kayak sampai mati pun, lo tidak mungkin bisa secara 100% mencintai diri lo secara seutuhnya. Karena ya yang tadi gue jelaskan lagi, pasti kayak once lo udah bisa deal dengan ini, pasti nanti in the future ada lagi another thing yang muncul. Mungkin kayak cewek-cewek bisa relate kali ya. Dulu kita nggak suka sama panjang rambut kita. Pas rambut kita udah panjang, kita tiba-tiba nggak suka lagi sama hidung kita. Pas kita udah suka sama hidung kita, tiba-tiba ada lagi. Itu baru masalah soal appearance ya, belum soal trait, soal personality gitu loh. Jadi kayak pasti akan terus ada hal yang lo quote-unquote benci tentang diri lo, cuman as long as we try, kita mencoba untuk bisa berdamai dengan itu, ya menurut gue all is fine. Selama lo tahu lo sedang menuju ke proses berdamai dengan itu, menurut gue semua itu sah-sah saja. Terus kalau self-acceptance, self-love outcome-nya itu adalah self-acceptance. Jadi gimana caranya lo bisa menerima diri lo harus bisa mencintai diri lo dulu. Gitu. Nah, tapi yang dasarnya tuh nggak pernah puas ya emang tuh manusia kan, makanya insecure. Iya. Bener banget. Nah, ini yang gue pengen tanya nih. Kan lo sekarang udah self-love banget. Ya, maksudnya at least udah bisa lah untuk self-love dan overcome insecurities lo. Tapi itu mulainya gimana nih buat listener yang mungkin masih belum bisa sama sekali gitu? Oke. Pertama, gue pengen menentang dulu itu kalau orang bilang gue udah bisa self-love banget, ya mungkin terlihatnya seperti itu. Cuman deep inside gue pun juga masih struggling sangat banyak dengan berbagai hal tentang gue. Mungkin listener ada yang tidak tahu, atau mungkin iyalah siapa sih gue, maksudnya kayak not everyone knows the fact that I am a trans woman. Jadi gue adalah seorang transgender, gue adalah seorang transpuan. Perjalanan awalnya saat gue bisa akhirnya oke, ini gue gitu. Karena pas lo bisa mengakui diri lo sebagai sesuatu yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, pas lo baru bisa untuk oke, ini gue, itu pun kayak prosesnya panjang banget. Caranya gue akhirnya bisa untuk mencintai diri gue pada saat itu, caranya saat gue bisa untuk oke, ini gue itu adalah gue itu terus berpikir, gue terus ngomong sama diri gue. Kalau misalnya gue tidak menerima diri gue yang seperti ini, gue mau sampai kapan sih hidup dalam doktrin orang-orang? Gue mau sampai kapan sih hidup dengan merasa bersalah? Most of all, gue mau sampai kapan sih hidup pretentious? Karena gue capek banget. I've been living 18 years
kayak ngerasa ini bukan gue gitu loh. Dan gue tahu this is not the thing that I want to be for forever. Gue mau banget bisa jadi diri gue sendiri. Dan ya udah, everything starts within you. Kalau kamu mau orang-orang bisa sayang sama kamu harus bisa sayang sama diri kamu dulu. Ya udah, makanya gue di situ memutuskan, oke, gue harus bisa sayang sama diri gue, gitu. Nah, di saat lo memutuskan untuk kayak sayang sama diri lo sendiri kayak gitu tuh, di saat lo sadarnya tuh kapan gitu? Pas lo merasakan apa mungkin, atau di momen apa gitu, yang hal detailnya gitu mungkin? Kalau harus mulai gue akhirnya memutuskan untuk mungkin lebih tepatnya kita menggunakan bahasa embrace diri gue sendiri itu 2017 akhir. Ya karena itu lagi, karena gue udah capek banget hidup pretentious, gue capek banget istilahnya hidup dalam kebohongan. Jadi kayak di situ gue udah deh, pilihannya cuma dua, lo mau terus-terusan seperti ini atau lo mau jadi diri lo dan embrace your true identity. Ya udah. Di saat itu umur gue masih berarti 19 tahun, terus gue yang kayak, oke, I'll do me. Itu 2017 akhir, sorry. Nah, kalau misalnya lo emang punya pemikiran kayak gitu nih, dari usaha-usaha lo itu, yang lo lakuin apa sih untuk nge-reward atau kayak nge-appreciate diri lo sendiri gitu di saat lo self-love? Atau kayak mendukung diri lo sendiri untuk sayang sama diri lo gitu? Reward yang gue berikan ke diri gue. Apa ya? Dengan fakta gue hari ini bisa embracing my true self, dan gue bisa untuk setiap harinya bangun menjadi diri gue. Most of all, gue bisa take myself out of my room, out of my crib, ketemu sama orang-orang dengan menjadi diri gue sendiri. Menurut gue itu adalah sebuah reward yang udah gede banget sebenarnya. Gue nggak tahu sih kayak teman-teman yang lain bisa relate atau enggak, tapi mungkin kalau misalnya lo pernah, gimana ya, ini agak susah sih kalau misalnya kita mau mendiskusikan ini ke teman-teman yang mungkin tidak pernah berada di posisi living as a trans atau gimana ya. Pokoknya capek banget deh lo hidup 18 tahun, bahkan mungkin orang-orang lebih daripada gue, hidup pretentious, hidup berbohong, hidup dalam artian lo tiap hari aja cara jalan lo itu lo harus bikin gitu loh. Lo tidak bisa jalan, ini cuma sekedar cara jalan ya, lo tidak bisa jalan sesuai dengan cara jalan yang lo mau, karena kayak, oke, gue harus jalan maco gitu, quote-unquote. Sederhana itu aja, makanya sekarang pas gue bisa setiap hari bangun, pilih baju, hari ini gue pakai baju apa ya, gue pakai sepatu apa ya, gue pakai makeup kayak gimana ya, gue mau apa, itu adalah satu hal yang sangat-sangat gue syukurin. Gila coy, gue 18 tahun yang lalu, setiap harinya, sekedar mau pakai heels aja deh, itu pergulatan dalam diri tuh kayak susah banget. Makanya sekarang the fact that gue hari ini mau pakai heels warna apa ya, itu aja tuh menurut gue udah rewarding banget gitu loh. Sebenarnya banyak juga kayak orang yang misalnya insecure nih, terus dia udah self love sebenarnya, cuman dia masih belum bisa nge-reward diri dia sendiri gitu loh. Jadi kayak emang pengen dilihat orang kalau dia self love, tapi sebenarnya tuh dia belum bisa self love dirinya sendiri gitu di dalam hatinya. Kalau menurut lo kayak gimana tuh orang-orang mungkin itu buat ciwi-ciwi Instagram yang kayak kalau ngepost selfie terus captionnya I love myself, tapi di balik itu dia pakai makeup plus, beauty plus, fashion, kayak girl. Cuman menurut gue sendiri self rewarding itu beda-beda, dan yang kembali lagi, orang juga mungkin sering banget ngeliat gue udah bener-bener bisa sayang sama diri gue, tapi deep inside kan kayak masih banyak struggles yang gue hadapin. Dan kembali lagi itu juga bukan cuma masalah soal appearance ya, personality, traits, bahkan apa yang terjadi dalam diri sendiri gitu. Pandangan gue soal orang-orang yang belum bisa mungkin nge-reward dirinya ya, mungkin semua orang kan prosesnya panjang, dan itu tidak salah, itu tidak benar juga. Jadi semua orang tuh, kalau kita ngomongin soal self-love, semua orang tuh punya kayak perjalanannya masing-masing. Dan menurut gue, perjalanan itu tidak ada SOP-nya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Mungkin gue, Ian Hugen, bisa berhasil embrace my true identity di umur yang sangat muda. Menurut gue, umur 19 tahun udah bisa jujur tentang diri sendiri tuh sebuah hal yang patut gue apresiasi tentang diri gue. Tapi buat orang-orang yang baru bisa jujur di umur 30-an, 40-an, bahkan kayak
kita ngambil contoh siapa sih bokapnya Kendall Jenner, si Caitlyn Jenner, yang baru bisa jujur sama dirinya kayak di usia yang udah cukup berusia, itu pun juga tidak salah, karena kembali lagi semua orang tuh punya path dan perjalanan masing-masing. Kalau dia belum bisa nge-reward dirinya atas perjalanan self-love-nya, ya udah, it's their business. Berarti menurut lo itu support dari lingkungan sekitar, berarti impactful banget ya? Banget. Once you enter the right circle, it really helps you to grow. Gue berhasil sayang sama diri gue itu 2017 pas gue pindah ke Jakarta. Jadi kayak gue masuk ke kampus yang emang notabene having an international mandate, terus juga gue ketemu sama sahabat-sahabat baru yang bener-bener support gue secara 100%. Ya udah, itu benar-benar membantu gue untuk berhasil mencintai diri gue. Jadi, walaupun memang sih itu lebih ke perjalanan personal, cuman menurut gue, lingkaran, circle, dan environment tuh benar-benar berpengaruh banget. Nah, kalau nih, listener ada yang ternyata, environment-nya nggak mendukung dia, nggak bisa buka pikiran buat dia yang sebenarnya, itu harus ngapain menurut lo? Nggak ada dukungan. Ini jahat banget, tapi menurut gue, you should quit it. Quit. Keluar gitu dari lingkaran jadi, itu. Find new friends gitu. I've been living like 3 years, dari berarti 2017, kurang 3 berapa? 1, 2, 3. Dari 2015, gue hidup dalam lingkaran SMA. Jadi teman-teman SMA gue itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu benar-benar sama semua, karena di sekolah gue studentnya dikit, jadi kayak itu doang isinya gitu. Biasa sekolah swasta gitu kan. Terus ya udah, selama 3 tahun gue terjebak dalam sebuah circle yang salah. Setiap gue menunjukkan sign-sign kalau gue itu kemayu, setiap gue tidak malu ya untuk menunjukkan, gue tidak malu untuk claim diri gue sebagai quote-unquote cong gitu, gue nggak malu, kayak that's me gitu. Tapi gue ingat banget, selama 3 tahun itu gue terjebak dalam circle di mana mereka merasa traits itu, mereka merasa sisi keibuan gue, sisi feminin gue itu adalah sesuatu yang menjijikan. Paham gak sih lo? Kayak tipe-tipe cowok-cowok toxic masculinity yang ngerasa kayak, apa sih cowok doing fashion dasar cong gitu-gitu. I've been living for the entire 3 years bersama orang-orang yang merasa gue itu salah, yang merasa gue itu sampah masyarakat. Dan karena itu semua, gue tuh tidak sadar, justru karena mereka terus-terusan ngomong kayak gitu, dasar Ian, kemayu, gitu-gitu, gue tuh tanpa sadar terus mengkonsumsi itu, dan gue terus melihat diri gue sebagai, iya gue kemayu, iya gue nggak baik, iya. Karena ya circle gue kayak gitu, jadi yang gue konsum juga hal-hal seperti itu. Gue terus melihat diri gue dengan kacamata negatif. Makanya once gue keluar dari circle itu, keluarnya tuh awalnya juga bukan karena gue sengaja keluar ya, bukan, tapi keluarnya itu adalah karena kita udah berpencar pas kuliah, terus gue ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue ketemu sama circle baru, yang bikin gue nyaman banget sama diri gue. Di situ gue bener-bener kayak, oh shit, selama ini gue tuh hidup dalam lingkaran yang salah gitu. Dan kalian harus tahu, pas gue akhirnya berani untuk embrace diri gue, apa adanya, teman-teman gue yang jahat itu, mereka justru menjauhi gue, mereka kayak, udah nggak usah berteman sama Ian, dia itu gini. Waktu itu gue sedih banget kalau orang, ini kan kita lagi ngomongin soal masalah self-love ya, cuman kalau misalnya kita bisa ngomongin soal perjalanan gue sebagai seorang transpuan, salah satu titik terberat gue itu pada tahun 2017, karena 2017 pas gue pertama kali berhasil embrace my inner self, gue tuh dijauhin sama banyak banget orang. Gue bener-bener dijauhin sama semua sahabat gue pas SMA. Dan itu gue sedih banget, gue hancur banget. Gue bener-bener kayak, bayangin deh, lo pas baru-baru lulus SMA, mungkin itu ini sama semua teman-teman yang kuliah bisa relate, pas kita baru lulus SMA, kita baru kayak semester 1-2, terus kita lihat teman-teman kita yang SMA kayak ngumpul-ngumpul bareng, gitu-gitu. Gue nggak bisa join karena kayak mereka tidak mau jalan sama gue, dan itu bikin gue hancur banget. Cuman sekarang pas udah kayak 3 tahun berlalu, gue look back, gue bersyukur banget. Aduh, makasih banget ya lo jauhin gue. Untung lo jauhin gue. Untung lo musuhin gue. Untung lo mengeluarkan gue dari circle lo. Karena kalau gue tetap ada di situ, I will never grow. Jadi buat teman-teman listener yang masih ragu untuk keluar dari inner circle-nya yang toxic itu, menurut gue, keluar aja deh, lo gak akan nyesel nanti in the future. Pasti ada yang baru gak sih, ya kan? Pasti.
Nah, gue mau nanya lagi, berhubungan sama teman-teman lo yang dulu di Makassar berarti ya? Iya, Makassar. Dulu kan berarti mereka kayak nggak bisa nerima lo apa adanya. Tapi, lo pernah dengar gak sih pendapat tentang self-love itu sama dengan egois? Menurut gue justru berbeda ya. Self-love isn't selfish. Mungkin orang-orang yang akhirnya taking self-love as a selfish itu justru dia tuh living in the wrong definition of self-love. Nah, bedanya tuh apa tuh? Kayak ada garis tipis gitu ya? Ada banget. Ini kalau kita ngomongin self-love, itu namanya toxic positivity. Bayangin nggak tuh? Iya benar. Hal positif pun juga bisa jadi toxic. Kalau kita ngambil contoh, kadang tuh kita kayak, ya udah kan gue udah self-love, makanya gue boleh makan apapun yang gue mau. Orang-orang tuh selalu nanya sama gue, Ian, lo itu selalu deh preach, lo selalu talk show soal self-love, tapi kenapa sih lo masih diet mulu? Kenapa sih lo masih terus olahraga? Kenapa sih lo terus kayak, doing things yang kayak mencoba untuk bikin appearance lo terlihat lebih bagus? Emang lo belum bisa berdamai sama semua itu? Paham kan? Iya, aneh banget itu. Justru menurut gue, karena gue sayang sama diri gue, karena gue secinta itu sama diri gue, makanya gue tuh mencoba untuk hidup dengan pola hidup yang lebih baik. Karena gue sayang sama diri gue, makanya gue makan sayur-sayuran. Karena gue sayang sama diri gue, makanya gue olahraga. Gitu. Jadi kayak, justru the fact that you love yourself, tapi lo malah terus-terusan mengkonsumsi hal buruk ke dalam diri lo, itu justru bukan cinta dong namanya. Itu justru merusak. Jadi, we have a good relationship within ourselves. Tapi jangan salah, kita juga justru bisa punya toxic relationship sama diri kita sendiri. Gitu. Mungkin itu sih kalau gue bilang soal selfish. Dan menurut gue sih, kalau misalnya orang-orang yang bilang egois gitu ya, kayak ada dua gitu loh, antara lo sayang sama diri lo sendiri, atau banyak banget nih orang yang kayak self-love, tapi emang buat pencitraan gitu loh. Jadi emang dia sebenarnya nggak self-love sama dirinya sendiri, jadi begitu ngelihat lo mungkin kayak diet, ataupun menyayangi badan lo sendiri gitu, kesehatan lo sendiri, kesannya kayak, ya berarti lo masih insecure dong sama penampilan lo, mungkin. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi dia belum 100% sayang, belum ngerti 100% apa itu self-love. Menurut gue sih gitu sih. Orang-orang suka bilang kayak, kalau dia self-love, ngapain sih dia operasi plastik? Gue pernah diginiin. Kalau lo self-love, ngapain sih lo berubah menjadi wanita? Ya. Gue pernah dengar tuh, dari ibu-ibu jilbaban, bukan? Benar, itu dari interview gue sama sebuah media. Terus gue, itu justru pas gue digituin, gue bener-bener berpikir, Nyat, bener juga nih, kata orang ini gitu loh. Kalau gue self-love, kenapa gue berubah? It takes me days to think the answer. Dan pas gue merefleksikan diri, akhirnya gue, jawabannya adalah karena gue sayang banget sama diri gue. Makanya gue tidak berubah, tapi gue justru berani untuk embrace my true identity. Jadi kembali lagi, semua orang tuh punya definisi self-love yang berbeda-beda gitu loh. Dan semua orang punya image tentang dirinya pun yang berbeda-beda. Gue selalu bilang, no one is ever too skinny, no one is ever too fat. As long as they are healthy and they are happy, ya udah, itu urusan orang masing-masing. Jadi healthy and happy ya. Jangan sampai anoreksik atau obesitas juga gitu loh. Jadi intinya healthy, happy, and you. Gitu. Dan gue dengar ibu-ibu itu sekarang juga malah ngedukung lo ya? Iya, jadi kayak emang dia itu kayaknya tujuannya pun juga pure penasaran aja. Jadi bukan kayak sarkastik atau mau menjatuhkan, tapi emang pure penasaran aja. Nah, kalau dari gue nih, menurut lo, cara lo sendiri nih untuk bener-bener mulai untuk self-love, itu tuh gimana? Kan banyak nih mungkin listener yang nonton kayak, gue menonton ini karena gue juga mau nih self-love, tapi nggak tahu mulainya harus kayak gimana gitu. Mungkin ada tips dari lo atau yang lainnya? Yang gue selalu bilang, no one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. Tidak ada orang yang bisa sayang sama kamu kalau kamu sendiri tidak bisa sayang sama diri kamu. Jadi kembali lagi, cara mulainya tuh adalah lo harus tahu dulu apa tujuan lo. Lo harus tahu dulu apa titik yang mau lo tuju gitu. Kalau lo udah tahu apa yang lo mau achieve, lo tahu lo mau menuju ke situ ya. Kalau gue sih, gue awalnya ya karena gue mau hidup bahagia. Sesederhana itu. I choose my own happiness. Ya karena gue tahu tujuan gue ke situ, ya udah, itu benar-benar menjadi fondasi kuat untuk gue memulai proses itu.
Dan prosesnya tuh panjang, sampai sekarang pun belum kayak sampai berhasil. Gue bilang kan titik akhirnya tuh ya udah pada saat lo inailahi, cuman kayak kembali lagi, prosesnya tuh panjang, tapi pada saat mulai itu emang cukup berat. Tapi pas lo udah mulai jalan, ibaratnya pas lo baru mau starter gitu, mobilnya tuh kayak aduh berat banget. Tapi pas lo udah mulai menuju, prosesnya tuh menyenangkan banget. Penting tahu tujuannya dulu ya. Entah tuh masalah mulainya pasti kayak bakal mulai sendiri nggak sih kalau udah tahu tujuannya sebenarnya? Iya. Ini cuma out of curiosity, aku pengen nanya Kak, kalau misalnya self-love gue itu ternyata ngerugiin orang-orang di sekitar gue, dari mana gue tahu itu self-love yang benar atau salah? Menurut gue kalau itu sampai merugikan orang-orang itu udah bukan self-love ya, itu namanya egois. Karena ini tergantung dulu kasusnya apa nih, karena kan kembali lagi kayak merugikan orang-orang lain tuh dalam artian apa dulu. Kalau misalnya emang itu berpengaruh besar ke orang-orang yang emang merasa tepat, ya mungkin itu selfish. Tapi kalau misalnya itu berpengaruh ke orang-orang yang tidak tepat, mungkin ya emang circle lo aja yang salah. Paham kan maksud gue? Iya. Jadi tidak bisa dipukul rata, tapi kalau pendapat dan prinsip gue pribadi, as long as it doesn't burden anyone, selama itu tidak memberatkan siapapun, ya udah I'll just go for it. Karena kan namanya juga self-love, itu hubungan antara lo dan your own self gitu loh. Kalau itu udah sampai berpengaruh ke orang-orang, ya mungkin itu dipertanyakan lagi sih outcome dan tujuannya apa gitu. Dan sebelum pertanyaan terakhir nih ya, ada dari listener pada nanya juga buat kalian. Oke, apa? Mari kita mainkan. Kita ngasih question ya di Instagram kan. Terus ada nih dari Alani Zevanya. Menurut Kak Ian, gimana kalau kita udah sadar di dalam toxic relationship, tapi masih susah untuk keluar dari situ? Nggak jadi relationship ya? Mungkin toxic relationship-nya karena ini kali ya, karena... Circle kita tadi itu ya mungkin? Iya, atau enggak salah satunya kayak memacu dia, mendorong dia untuk jadi insecure gitu loh. Kan biasanya kayak gitu tuh toxic relationship, kayak yang satu tuh terlalu mendominasi sampai yang satunya tuh kayak jadi insecure, jadi nggak pede ngapa-ngapain gitu loh. Kalau menurut gue pribadi sih, once you know that it's toxic, pada saat akhirnya lo realize itu toxic, karena banyak orang yang justru tidak sadar kalau selama ini dia tuh justru living in a toxic relationship. Jadi the fact that lo udah sadar itu toxic, itu justru udah a great start. Udah sebuah, a great start ya, sebuah awal yang oke gitu untuk lo quit. Menurut gue sih gini, sederhana. Lo tahu itu toxic, lo tahu itu toxic relationship, itu toxic friendship, itu toxic apapun itu, lo udah tahu itu racun, ya kenapa lo konsumsi gitu ibaratnya. Paham kan? Iya sih. Jadi sesederhana itu doang sih. Emang gue tahu berat banget. Gue juga pernah bahkan sering kok terlibat dalam hubungan kasmaran yang sangat-sangat toksik. Tapi kayak kembali lagi, once akhirnya gue sadar itu toksik dan gue tahu, oke, ini nggak bagus buat diri gue, bahkan untuk mental gue. Lo tahu itu racun, kenapa lo tetap konsumsi gitu loh. Kalau lo tahu itu racun dan tetap lo konsumsi, kembali lagi, itu tidak bisa lo kayak nyalahin pacar lo tidak bisa nyalahin orang lain. Itu salah diri lo pribadi, karena lo yang konsumsi sendiri ya sebenarnya. Jadi tuh ya, buat Alanis Devanya, mending cepet-cepet keluar aja dari toxic relationship-nya. Dan ada satu lagi pertanyaan dari Andrea. Nama aslinya Andrea. How to be confident in your own body? How to be confident in your own body adalah menurut gue pribadi ya, semua orang tuh punya picture-nya masing-masing soal badan yang ideal, soal badan yang menurut mereka fine. No one is ever too skinny, no one is ever too fat. As long as they are happy and healthy, ya udah, just live with it. Menurut gue caranya untuk percaya diri tuh adalah karena menurut gue pribadi, confident is one of the best outfit that you can wear. Kalau lo pakai baju apapun itu, semahal apapun baju lo, kalau tidak percaya diri, ya percuma. Jadi percaya diri itu adalah sebuah modal utama untuk lo bisa bring yourself keluar, ketemu sama orang-orang. Jadi emang sih, bisa percaya sama diri, bisa
percaya sama badan sendiri tuh kayak bener-bener panjang perjalanannya. Tapi kembali lagi, kalau lo punya mindset yang benar akan diri lo punya pandangan, lo punya perspektif yang benar akan diri lo, menurut gue, as the time goes by, you'll just be happy with it. Karena capek tahu untuk terus-terusan hidup dalam doktrin orang-orang tentang badan yang sempurna itu kayak gimana sih? Karena kayak lo tau kan, kita sekarang hidup di dunia yang bener-bener media itu segencar itu. Victoria's Secret adalah simbol kesempurnaan. Tapi kembali lagi, kalau misalnya lo udah bisa deal dengan, oke, gue tidak harus jadi seperti itu selama gue bisa bahagia, happiness is the key. Jadi kalau misalnya lo udah bisa overcome itu, percaya diri itu akan datang dengan sendiri. Oke. Yang penting pokoknya sayang sama diri sendiri dulu deh ya, terima dulu diri lo, baru lo bisa berpikir yang lain-lain gitu, memperdulikan lingkungan lo gitu menurut gue sih. Tapi justru menurut gue sekarang juga kayak campaign gitu udah nggak melulu cewek-cewek putih, nggak melulu cewek-cewek berambut lurus. Sekarang udah macem-macem, semua tuh bisa bagus in their own ways. Jadi masuk ke pertanyaan gue yang terakhir ya. Pesan lo Ian buat orang-orang yang lagi dengerin ini yang belum bisa self-love kali ya. Sebelumnya, sebelum pertanyaan itu ternyata masih ada satu nih menyusul. Dari username-nya tuh Natael PRBD. Gimana cara lo ngadepin situasi di mana surrounding lo gak suportif? Contohnya nih, kayak keluarga lo. Keluarga kan kayak emang lingkungan paling dekat ya. Dari keluarga lo, tapi itu hal yang bener-bener diri lo. Jadi keluarga lo tuh gak mendukung dengan usaha lo mungkin, atau cara lo untuk self-love gitu. Itu menurut lo gimana? Oke. Ini yang sering banget gue baca di Twitter, tapi sebenarnya gue juga kurang kompeten untuk membahas soal hal ini, tapi memang tidak bisa dipungkiri. Kita sering banget justru berada di, kita tanpa sadar tuh sering banget justru ya emang keluarga tuh bisa jadi toxic gitu, paham kan? Ya. Gue selalu bilang gue tuh pretty privileged karena gue hidup dalam sebuah keluarga yang sangat liberal dan sangat suportif. Jadi kayak tiap gue ngebahas ini gue justru kayak agak sedikit bingung cara untuk menanggapinya karena ya gue tidak pernah terlibat dalam sebuah lingkaran keluarga yang toxic. Tapi kalau gue bisa berbagi pengalaman gue selalu menganggap orang tua atau keluarga tuh, kalau kita ngomongin soal keluarga, let's just talk about mom, dad, and our own brother and sister ya. Jadi kayak bukan keluarga sampai nenek, tante, om gitu, karena jujur kalau udah ngebahas tante, om gue udah nggak gitu peduli. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal keluarga inti, yang gue selalu pikirkan dalam setiap masalah tuh adalah kita harus ingat kalau misalnya nyokap bokap kita itu juga adalah manusia biasa. Mereka juga adalah manusia kayak kita. Jadi setiap ada masalah tuh menurut gue omongin baik-baik, komunikasikan baik-baik. Perjalanan come out gue tuh nggak segampang kayak, Mom, I'm a woman, terus nggak segampang itu. Ada proses yang harus diterima, yang harus dia cerna dulu, yang harus dia kayak, nyet, putra gue putri nih, gitu. Jadi kayak tidak bisa segampang kayak, abis ini gue bilang langsung bisa gitu, enggak. Cuman menurut gue, selama lo udah mencoba untuk komunikasikan itu baik-baik, jadi anak tuh jangan kayak, ini mau gue. Sedangkan kayak orang tua lo itu kayak, lo pas dia nentang, lo langsung bilang, dasar toxic parents. Karena kita sebagai anak juga, tanpa sadar kita juga bisa toxic gitu loh, paham kan? Ya. Jadi menurut gue, treatment-nya itu adalah komunikasikan dulu baik-baik. Dan kalau misalnya memang tidak ada, tidak ada outcome yang positif, menurut gue sih, jalanin aja dulu sampai memang akhirnya lo sudah bisa menghidupi diri lo sendiri, lo sudah bisa fine hidup tanpa support dari mereka, ya udah you go out and you create your own support system. Tapi kan gue yakin banget nih pendengar listener mungkin rata-rata masih anak kuliahan yang masih dibiayain uang kuliahnya, uang kosnya, uang jajannya. Jadi ya hormati sajalah mereka sampai akhirnya lo bisa support diri lo sendiri, lo bisa menafkahi diri lo sendiri, dan selama proses itu ingat untuk ya udah komunikasikan baik-baik. Intinya kalau lo udah bener-bener tahu diri lo
maunya kayak gimana, lo bener-bener tinggal ngejelasin aja ke orang tua lo gitu. Menurut gue ya kayak setoksik apapun orang tua lo, itu tetap orang tua lo yang harus butuh penjelasan juga dari lo, ngerti gak sih? Jadi Iya, ya, butuh penjelasan, benar. Karena mereka juga, mereka juga manusia biasa yang kita sering kayak lupa. Kita sering kira nyokap bokap itu Tuhan gitu loh. Enggak, mereka juga manusia biasa. Dan mereka juga bisa salah, mereka juga bisa benar gitu. Oke, kalau gitu masuk ke yang tadi. Pesan-pesan Ian buat listener. yang nonton sekarang nih. Sebenarnya gue selalu menutup closing statement gue dengan sebuah quote yang gue selalu gue selalu jadiin junjungan kalau misalnya no one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. Cuman kayaknya sekarang gue mau tutup dengan sebuah prinsip hidup baru gue, yaitu lo nggak akan pernah kalah kalau lo memilih kebahagiaan lo sendiri. Jadi kayak mungkin buat banyak orang saat gue mencoba untuk embrace my true identity, gue kehilangan banyak hal. Gue kehilangan sahabat-sahabat, gue kehilangan banyak opportunity dalam bermasyarakat, tapi gue tidak pernah melihat itu sebagai sebuah kekalahan, karena akhirnya gue berhasil hidup dengan embracing my true identity. Jadi kalau lo memilih kebahagiaan lo tidak akan pernah kalah. Don't be worried. Don't be worried. Thank you banget Kak Ian. Menurut gue tuh relate banget, dari dulu gue juga kayak gitu sih. Mengutamakan kebahagiaan diri sendiri dulu ya. Itu Asal nggak ngerugiin orang lain gitu kan. Oke. Nah, buat listener tadi gue sama Aiko udah ditemenin sama Ian dan udah ngebahas tentang caranya self-love dan self-acceptance ke diri kita masing-masing. Jadi gimana? Jadi buat lo listener, sekarang kan kita udah ngobrol nih sama Kak Ian Hugen. Jadi semoga pesan-pesan yang udah disampaikan Ian juga sangat memotivasi lo sekarang mungkin yang lagi bingung, yang lagi labil gitu kan. Dan makasih juga buat Ian mau ngobrol sama kita. Makasih. BTW nih ya, fun fact, gue tuh dulu pas zaman-zaman SMA tuh kayak lagi labil-labil galau mencari jati diri gitu kan, terus gue ketemu ada di Instagram gitu Ian Hugen. Bener-bener kayak apa ya, orang yang ngemotivasi banget ya nggak sih Nat? Tadi lo juga bilang kan lo ngefans sama. Oh, gue dari channel Menjadi Manusia gue ketemunya. Thank you banget buat Kak Ian. Gue nggak bisa kalau gue dipuji-puji, gue bingung mau jawab. Ini serius. Pokoknya kita berdua fans berat ya. Oke. Nah, listener, tadi gue sama NP udah banyak banget ngomongin tentang self-love dan self-acceptance ya. Buat listener yang mau nonton Rovel, bisa banget stay tune aja pokoknya di IG-nya B-Voice, karena nggak cuma Rovel, ada program-program lain ya, podcast-podcast lain ya, Pak. Yoi. Jadi lo bisa seru, gak kalah seru juga ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan satu subscribe lagi YouTube-nya B-Voice Radio. Karena baru tuh. Harus dicek ya semuanya. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you listener. Thank you semua. Kita pamit bener suara. Thank you Kak Ian dan semuanya. Oke. Dan nonton terus live streaming Rovel. Ready for fun. Till late. Bye.